Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Jadi, logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Bentuk umum dari logaritma itu sendiri adalah A berpangkat C sama dengan B, dan ketika dilogaritmakan maka bentuknya adalah basis A log B sama dengan C. Jadi ini adalah bentuk umum dari logaritma ya. Dan syaratnya itu, jadi ada syaratnya teman-teman ya. A-nya itu A-nya itu harus lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 serta B harus lebih besar dari 0. Nah, jadi A ini sendiri ya, jadi keterangannya adalah bahwa A ini adalah bilangan pokok ya. Jadi A itu adalah bilangan pokok logaritma, kemudian B itu adalah numerus, yang mana numerus itu adalah bilangan yang dilogaritmakan, sementara C itu adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Contoh paling dasar ya, misalkan 2 berpangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, ini bentuk perpangkatannya atau bentuk eksponennya. Jadi A-nya ini adalah 2 ya. Sedangkan B itu adalah 8 dan C itu adalah 3. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini ketika dilogaritmakan maka akan seperti ini, teman-teman. Ini A berpangkat C sama dengan B. Ketika dilogaritmakan maka menjadi basis A. Jadi A ini dibaca basis ya, atau bilangan pokok. Basis A log B sama dengan C, berarti ini basis 2 ya, basis 2. Kemudian log B itu adalah 8 sama dengan C. C itu adalah 3. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini bacanya basis 2 log 8 sama dengan 3. Maksudnya adalah 2 berpangkat berapa yang menghasilkan 8. Jadi jawabannya adalah 3 karena 2 berpangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah basis A log A itu sama dengan 1. Jadi ini sifat yang pertama ya. Basis A log A sama dengan 1. Ini saya ambilkan contoh ya. Contohnya itu adalah misalkan basis 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi antara basis dan numerus itu sama ya. Nah, kalau basis dan numerus itu sama, maka hasilnya adalah 1. Contoh lain misalkan 7 log 7, maka hasilnya 1. 9 log 9, maka hasilnya 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sifat yang kedua adalah basis A log 1 sama dengan 0. Nih, saya ambilkan contoh. Misalkan 2 log 1 itu hasilnya
0. Ini maksudnya adalah 2 berpangkat berapa, hasilnya 1. Nah, jawabannya adalah 0 ya, karena 2 berpangkat 0 adalah 1. Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi, misalkan 5 berpangkat 0 itu hasilnya 1. Seperti itu ya. Jadi, sifat yang ketiga adalah basis A log B ditambah basis A log C itu sama saja dengan basis A log B dikali C. Jadi kalau kita perhatikan basisnya di sini sama ya, sama-sama basis A, maka numerusnya tinggal kita kalikan teman-teman. Saya ambil contoh ya. Misalkan basis 2 log 4 ditambah basis 2 log 8. Nah, sama dengan, jadi kita lihat ini basisnya sudah sama ya, basisnya sama-sama 2. Berarti ini langsung saja 2 log kemudian 4 dikali 8. Nah, seperti itu ya. Ini tinggal kita selesaikan saja. Nah, begitu ya. Dan seterusnya teman-teman. Selanjutnya adalah sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah jika basis A log B dikurang basis A log C, maka sama saja dengan basis A log B per C. Nah, kita perhatikan ya, antara sifat yang ketiga dan sifat yang keempat itu bedanya adalah kalau tadi ini penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, kalau dia pengurangan, maka di sini bentuk logaritmanya ya itu menjadi pembagian, sementara kalau dia penjumlahan maka sama saja nanti akan diperkalikan. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini perbedaannya antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya adalah sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu basis A log B berpangkat N sama saja dengan N kali basis A log B. Jadi ini pangkatnya ditulis ke depan ya. Ini pangkat dari numerusnya pindah ke depan. Makanya seperti ini. Saya ambilkan contoh ya. Contohnya itu misalkan 2 log 8. Misalkan ini saja tadi kita ambil ya. 2 log 32 ya. Ini 2 log 32. Ini sama saja dengan, kita buat dulu seperti ini. 2 log 32 itu berarti sama saja dengan 2 berpangkat 5 ya. Karena 2 berpangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, sekarang kita perhatikan. Basis 2 log 2 berpangkat 5 itu bentuknya sudah sama dengan yang ini teman-teman. Jadi A-nya itu 2, kemudian B itu juga 2, kemudian pangkatnya di sini ada N itu sama dengan 5. Nah, kemudian N-nya itu maju ke depan, berarti yang 5 ini teman-teman bisa lihat, yang 5 ini maju ke depan ya, menjadi seperti ini. 2, 5 kali basis 2 log 2. Dan hasilnya adalah 5 ya. Karena 2 log 2 tadi kembali ke sifat yang pertama, itu hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya sifat yang keenam. Jika basis A berpangkat N, log B berpangkat M, maka sama saja dengan M per N kali basis A log B. Jadi kita lihat antara basis, ini basis dan numerus itu sama-sama mempunyai pangkat, yaitu basisnya berpangkat N sementara numerusnya berpangkat M, maka bentuknya itu sama saja dengan M per M. Jadi ini dulu pangkat yang ini dulu, M per N ya. Kemudian dikali A log B, basis A log B. Saya ambilkan contoh ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan
4 log 8. Ini sama saja kalau kita menuliskan 2 berpangkat 2 berpangkat 2 kan 4 ya. Kemudian log ini 8 itu kan sama saja dengan 2 berpangkat 3 teman-teman. Nah, sekarang karena ini antara basis dan numerus sudah sama-sama berpangkat, berarti sama saja kalau kita menuliskan 3 berpangkat 2 kemudian dikali basis 2 log 2. Dan hasilnya adalah 3/2 ya. Jadi ini dulu pangkat yang ini, kemudian 3/2. 2 yang mana yang di sini? 2 yang pangkat ya. Pangkat dari 2 ini. Kebetulan di sini sama-sama 2. Kemudian sifat yang ketujuh adalah misalkan basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Nah, bagaimana ya kalau misalkan ini basis dan bilangan pokok kita balik seperti ini. Nah, saya ambilkan contoh teman-teman. Misalkan ya, basis 27 log 3. Kira-kira ada tidak ya 27 berpangkat berapa yang hasilnya 3? Nah, bingung kan? 27 berpangkat berapa hasilnya 3? Nah, untuk mencari jawabannya jadi seperti ini. Kita buat menjadi pecahan, berarti 1 per di sini B berarti kita balik menjadi 3 log 27. Nah, kemudian 3 log 27 itu berapa? Ya, 3 log 27 itu adalah ini ya, 3 log 3 berpangkat 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan seperti ini. 1, berarti ini pangkat ke depan, berarti jadinya adalah 3 log 3. Nah, hasil akhirnya adalah 1/3, karena 3 log 3 ini adalah 1 ya. Berarti ini seperti ini teman-teman. Oke, contoh yang sifat yang ke-8 adalah jika basis A log B per basis A log C, maka sama saja dengan basis C log B. Jadi kita lihat di sini basisnya sama-sama ya. Jadi ini berlaku ketika sifatnya basisnya sama. Jadi saya ambilkan contoh lagi. Misalkan basis 2 log 25 per basis 2 log 5. Maka karena ini basisnya sama, teman-teman bisa lihat basisnya sama-sama 2. Maka ini kita ubah menjadi 5 log 25. Nah, 5 log 25 itu berapa? 5 log 25 itu hasilnya adalah 2 ya. Dari mana? Karena ini 5 berpangkat 2. Kemudian 2-nya ke depan berarti hasilnya adalah 2. Oke, kemudian sifat yang ke-9 adalah jika A log B dikali basis B log C, kemudian basis C log D sama dengan berapa? Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya. A log B, B-nya itu sama, dan ini ke sini ya, ini bisa sama, ini juga sama. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ini saja dan ini. Ujung dengan ujung ya, berarti ini sama saja dengan A log D. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat dari logaritma, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal, dan contoh soal ini nantinya akan kita selesaikan menggunakan sifat-sifat logaritma tadi ya. Jadi baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah ya, basis 3 log 27 itu sama dengan berapa? Ingat ya sifat yang tadi. Jadi ini 3 log
27, ini 27 itu sama saja dengan 3 berpangkat 3. Jadi teman-teman, supaya memudahkan dalam menyelesaikan seperti ini, kita lihat basisnya ya. Basisnya di sini 3. Jadi coba kita berusaha untuk berpatokan sama basis juga, menjadi acuan ya. Jadi kira-kira 3 berpangkat berapa hasilnya 27? Berarti 3 berpangkat 3 ya teman-teman, karena 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27 teman-teman ya. Ini 3 berpangkat 3 sama saja dengan 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan 3 berpangkat 3. Nah, kemudian tadi sifatnya dikatakan kalau ada pangkat seperti ini berarti pangkatnya ke depan. Makanya ini bentuknya 3 log 3. Nah, kemudian 3 dikali 3 log 3 itu berapa? Basis 3 log 3, jadi saya singkat saja ya. Basis 3 log 3 itu berapa? Tadi sifat yang pertama dikatakan jika basis A log A, maka hasilnya adalah 1. Berarti ini 1 ya teman-teman. 3. Kalau misalkan basis dan numerus itu sama, berarti hasilnya adalah 1. Nah, 3 kali 1 berarti 3. Oke teman-teman, contoh yang pertama selesai. Sekarang contoh yang kedua. Basis 1/25 log 125. Jadi teman-teman, untuk menyelesaikan ini kita harus mengubah bentuknya dulu. Ini ya, yang pecahan ini harus kita ubah bentuknya dulu. Jadi ini 1/25 itu kan sama saja dengan 5 berpangkat 2 ya. Nah, seperti ini ya, 5 berpangkat 2. Kemudian log, kemudian 125, kira-kira 5, karena di sini kita lihat basisnya 5, berarti kita harus mencari juga kira-kira 5 berpangkat berapa, hasilnya 125. Coba kita hitung-hitung ya. 5 kali 5 25. Kemudian 25 kali 5, ya hasilnya 125. Berarti di sini 5 berpangkat 3, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya apa? Karena ini masih berbentuk pecahan, kita ubah lagi bentuknya menjadi 5 berpangkat minus 2. Jadi supaya tidak berbentuk pecahan, kita ubah menjadi seperti ini ya. Kita ubah bentuknya, jadinya yang tadinya berpangkat positif, ketika kita ubah bentuknya menjadi menjadi bilangan bulat, berarti menjadi 5 berpangkat minus 2. Pangkatnya menjadi negatif ya. Kemudian log 5 berpangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat antara basis dan numerus itu sudah sama-sama ya. Ini ya, ini 5, ini juga 5. Jadi basis dan numerus itu sama-sama 5. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi sifat yang keberapa ya, mengatakan bahwa ketika pangkat basis dan numerus itu sama-sama berpangkat, maka kedua-duanya itu dipindahkan ke depan. Jadinya adalah ini 3 per minus 2, ini pindah ke depan, ini juga pangkatnya pindah ke depan. Jadi sama-sama pangkat ya teman-teman. Kemudian basis ini tetap ditulis 5 log 5. Nah, lagi-lagi teman-teman, 5 log 5 itu sama dengan 1, karena basis dan numerus itu sama. Jadi hasil akhirnya adalah minus 3 per 2. Selesai untuk contoh 2, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah akar 7, basis akar 7 log
1/343. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi kita ubah dulu bentuknya semua ya teman-teman. Berarti ini akar 7 kan sama saja dengan 7 berpangkat 1/2. Ya, bisa ya? Ini kan akar 7 sama dengan 7 berpangkat 1/2. Kemudian log ini kita ubah lagi bentuknya ya teman-teman. Kita ubah perlahan. Di sini kan 7, berarti kita coba menghitung 7 berpangkat berapa yang hasilnya 343. Coba ya. 7 kali 7 49. 49 kali 7 49 kali 7 ya 343 ya. Berarti di sini 7 berpangkat 3. Nah, sekarang karena di sini masih berbentuk pecahan, kita mesti mengubah lagi ya. Nah, kita buat jadi berpangkat negatif, jadinya 7 berpangkat -3. Jadi agar ini, kenapa kita menjadi ubah berpangkat negatif? Karena agar pecahannya hilang ya. Nah, sekarang kembali ke sifat yang tadi, ini sudah sama-sama berpangkat ya teman-teman. Berarti dan bilangan pokok dan numerus sudah sama, berarti ini jadinya -3 ke depan per, oke, per ya, per 1/2. Kenapa per lagi? Karena iya pangkatnya kebetulan masih berbentuk pecahan, jadi -3 dibagi 1/2. Kemudian di sini 7 log 7. Nah, bagaimana lagi menyelesaikan seperti ini? Nah, kita ingat ya teman-teman. Ini kalau bentuknya seperti ini, A per B per C, maka sama saja dengan A kali C per B. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ini sama saja dengan -3 dikali 2 per 1. Seperti itu ya. Kemudian 7 log 7 itu 1, berarti tidak perlu kita tuliskan lagi. Ini langsung saja hasilnya adalah -6. Oke, bisa ya. Contoh soal yang keempat adalah basis 2 log 24 ditambah basis 2 log 3 dikurang basis 2 log 9 itu sama dengan berapa? Nah, kita perhatikan sifat yang ketiga dan 4 tadi ya, bisa diperhatikan kembali. Nah, kita lihat basisnya di sini sama-sama 2 ya. Berarti berlaku sifat yang ketiga dan yang keempat tadi. Berarti ini kita tulis basis 2 log, karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, berarti kalau yang penjumlahan itu kita kali, kemudian kita bagi. Berarti seperti ini ya. 24 dikali 3, kemudian karena di sini ada kurang, berarti dibagi. Dibagi 9 ya. Seperti itu. Hasilnya adalah 2 log 24 kali 3 itu 72, kemudian dibagi 9 itu 8. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya adalah 8 itu sama saja dengan 2 berpangkat 3 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya yakin teman-teman sudah paham ya, karena ini pangkat tinggal maju ke depan saja. Jadi hasilnya adalah 3 ya. Karena 2 log 2 itu 1, jadi 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Dan ini adalah nilai akhir. Oke, contoh soal yang kelima. Di sini contoh soal kelima, log 5 tambah log 4 kurang log 2 tambah log 10. Nah, gimana kalau kayak begini? Di sini basisnya tidak ada. Basisnya tidak dituliskan ya. Sebenarnya di sini basisnya adalah 10.
Cuma untuk basis 10 itu memang tidak dituliskan teman-teman. Oke, jadi sebenarnya di sini ada 10 ya, saya tuliskan pakai pensil saja. Maksudnya itu ini sebenarnya 10 tidak dituliskan. Oke, selanjutnya kita selesaikan dengan hampir sama dengan contoh yang keempat tadi. Jadi ini log, karena ini penjumlahan berarti kita kalikan, berarti 5 dikali 4. Ini ada kurang berarti kita bagi ya, berarti dibagi 2. Kemudian masih ada penjumlahan teman-teman, berarti kita kalikan lagi, kalikan dengan 10. Nah seperti itu ya. Maka diperoleh log 5 kali 4 20, kemudian 20 kali 10 itu 200, kemudian 200 dibagi 2 itu adalah 100. Nah, log 100 berapa? Jadi, karena di sini tadi ada 10, basisnya adalah 10 di sini, berarti 10 berpangkat berapa yang hasilnya 100? Jawabannya adalah 2. Karena 10 berpangkat 2 itu 100. 10 kali 10 itu 100. Oke ya, bisa ya teman-teman. Nah, contoh soal yang terakhir adalah ini kita gunakan sifat yang terakhir juga ya. 2 log 3 dikali basis 3 log 4 dikali basis 4 log 8. Nah, bagaimana yang seperti ini? Tadi kita gunakan sifat yang terakhir, kita lihat ini sama ya, ini juga sama, berarti kita langsung saja mengacu pada awal dan akhir. Nah seperti itu teman-teman, berarti langsung saja basis 2 log 8. Nah basis 2 log 8 berapa? 2 log 8 itu sama dengan 2 berpangkat 3, kemudian 3 maju ke depan ya, dan hasilnya adalah 3. Oke deh, semua contoh soal kita sudah selesai. Dan seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan latihan soal, ada 4 nomor ya. Silahkan diselesaikan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas. Oke deh, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.